Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran sejarah Indonesia di channel YouTube Ibu Rajia. Nah, jangan lupa kalian like, subscribe, and comment. Kalau misalkan kalian ingin Ibu mengangkat materi apa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai. Nanti di akhir video ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi simak baik-baik video ini ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi sejarah bab 1, menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia dengan subbab masa pra-aksara. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian praaksara, membandingkan pengertian praaksara dengan pengertian prasejarah. Yang ketiga, mengidentifikasi masa praaksara serta manfaat mempelajarinya bagi kehidupan. Oke, ayo kalian yang suka nyambel pasti tahu dengan alat ini. Betul, namanya cobek kalau dari orang Jawa bilang, dan panai kalau orang kita sini bilang. Nah, alat ini terbuat dari batu yang digunakan untuk menghaluskan bumbu. Nah, alat ini termasuk benda yang merupakan peninggalan pada zaman praaksara. Ternyata masih ada peralatan zaman praaksara ya yang bisa kita jumpai pada zaman modern sekarang. Contohnya seperti alat ini tadi. Nah, oke, sekarang kita masuk ke definisi zaman praaksara. Tolong kalian perhatikan gambar berikut ya. Ada gambar manusia purba, ada gambar prasasti, dan ada gambar orang yang sedang membaca ayat suci Al-Quran. Oke, apa perbedaan dari ketiga gambar tersebut? Manusia purba tidak mengenal tulisan dalam kebudayaannya. Nah, periode kehidupan ini dikenal dengan zaman praaksara. Sedangkan prasasti adalah bukti sejarah peninggalan kerajaan terdahulu ketika manusia sudah mengenal tulisan atau zaman sejarah. Sedangkan yang ketiga adalah potret gambaran kita yang sekarang yang sudah dapat membaca tulisan Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah, hal ini menunjukkan adanya akulturasi atau pertukaran budaya Islam ke Indonesia. Akan tetapi bahasan kita kali ini bukan tentang akulturasi ya, tetapi tentang zaman praaksara. Oke, lanjut ke apa beda prasejarah dan praaksara. Kedua-duanya mempunyai kata pra yang berarti sebelum. Sejarah berarti peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas atau perilaku manusia. Nah, sedangkan aksara berarti tulisan. Kalian bisa merangkaikan katanya ya. Kata prasejarah berarti sebelum peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia atau sebelum ada sejarah. Kemudian praaksara adalah
masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Nah, sekarang penggunaan istilah prasejarah untuk menggambarkan perkembangan kehidupan dan budaya manusia saat belum mengenal tulisan adalah kurang tepat. Prasejarah itu berarti sebelum adanya sejarah. Sebelum ada sejarah berarti sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Dalam kenyataannya, sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia ini sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, para ahli mempopulerkan istilah praaksara untuk menggantikan istilah prasejarah. Nah, ada kata lain selain praaksara yang mirip artinya, yaitu kata nirleka. Nir artinya tanpa, leka artinya tulisan. Jadi tanpa atau belum mengenal tulisan. Sekarang ada pertanyaan, kapan waktu dimulainya zaman praaksara? Nah, zaman praaksara itu dimulai sudah tentu sejak manusia itu ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Terus kapan zaman praaksara itu berakhir? Zaman praaksara berakhir setelah manusia sudah atau mulai mengenal tulisan. Nah, berhubung dengan masa aksara, penduduk di Kepulauan Indonesia baru memasuki masa aksara atau sejarah itu sekitar abad ke-5 Masehi atau sekitar 400 tahun ke-400 Masehi ya, 400 lebih. Hal ini jauh lebih terlambat bila dibandingkan di tempat lain, misalnya seperti di Mesir dan Mesopotamia yang sudah mengenal tulisan sejak sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Lama banget ya. Nah, fakta-fakta masa aksara di Kepulauan Indonesia itu dihubungkan dengan hasil temuan prasasti peninggalan kerajaan tertua seperti Kerajaan Kutai di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Oke, kita lanjut. Bagaimanakah lingkungan alam pada masa praaksara? Masa praaksara disebut zaman es atau kala Pleistosen, di mana bagian barat Indonesia berhubungan dengan daratan Asia Tenggara dan bagian timur berhubungan dengan Australia. Akibat menurunnya suhu bumi, sehingga laut yang dangkal itu berubah menjadi daratan. Nah, daratan inilah yang menjadi jembatan bagi manusia untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain untuk menghindari bencana dan mencari sumber makanan baru. Nah, dikarenakan adanya daratan ini, makanya ada flora dan fauna di Indonesia yang mirip dengan flora dan fauna yang ada di Australia dan Asia. Sekarang bagaimana kehidupan pada masa praaksara? Pada masa praaksara, itu manusia purba sangat mengandalkan pada hasil alam. Jadi mereka sangat mengandalkan dengan apa yang ada di alam. Mereka hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan yang ada di sekitar mereka dengan menggunakan alat-alat yang sederhana seperti tulang, batu.
Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin melakukan kajian tentang kehidupan pada zaman praaksara? Kita bisa melakukan kajian tentang kehidupan pada zaman praaksara itu menggunakan metode penelitian di bidang arkeologi dan ilmu-ilmu lain seperti geologi dan biologi. Apa itu ilmu arkeologi? Ilmu arkeologi adalah ilmu yang mengkaji bukti fisik dan sisa-sisa peninggalan pada zaman sejarah seperti artefak, candi, dan monumen. Sedangkan geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur batuan dan lapisan permukaan bumi. Terus biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keanekaragaman hayati atau makhluk hidup. Oke. Lanjut. Karena rentang yang terlalu lama dengan masa kita sekarang, banyak sekali yang mempertanyakan apa perlu kita belajar tentang zaman praaksara yang sudah lama kita tinggalkan oleh manusia modern. Nah, menurut data etnografi yang menggambarkan kehidupan masyarakat praaksara, ternyata masih berlangsung sampai sekarang. Entah itu pola hunian, pola pertanian, teknologi tradisional, dan konsepsi kepercayaan tentang hubungan harmoni antara manusia dan alam. Bahkan, kebiasaan memelihara hewan seperti anjing dan kucing di lingkungan manusia modern sekarang itu masih ada. Oleh karena itu, masih ada hubungan antara zaman praaksara dengan zaman modern sekarang, sehingga ada arti penting yang dapat kita ambil ketika kita belajar zaman praaksara. Yang pertama adalah kesadaran akan asal-usul manusia. Semakin berbudaya seseorang atau kelompok masyarakat, semakin dalam pula kesadaran kolektifnya tentang asal-usul dan penghargaan terhadap tradisi. Nah, yang kedua, sebagai inspirasi untuk pengembangan nalar kehidupan dan sebagai peringatan. Jadi kayak gini, manusia tidak selamanya berhasil dalam mengarungi kehidupan. Kegagalan demi kegagalan yang sering dihadapi itu pasti ada. Hal terpenting adalah bagaimana kita bisa bangkit mengatasi kegagalan tersebut, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video Ibu sampai selesai. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan kalian masukkan di kolom komentar. Walaupun kita tidak bertatap muka, tetapi kalian harus tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan tunggu video Ibu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.